Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube Mega Mei. Bukan Mega namanya kalau nggak ngomongin India-Indiaan. Hari ini kita bakal ngomongin kasusnya Sushant Singh Rajput lagi yang dari IMS. Nanti kita bakal lihat hasil dari IMS gimana. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa, like, subscribe, dan jangan lupa dengerin V-Radio setiap hari di Jakarta, khususnya yang nggak nanti silakan streaming. Kalau gitu, seperti biasa, duduk yang nyaman, nikmati popcorn, dan jangan kemana-mana because it's Cindy time with Mega Mei. Nah, hari ini kita balik lagi ngomongin kasusnya Sushant Singh Rajput. Aduh, sorry, maaf, rada flu, jadi emang rada bideng gitu. Nah, waktu itu di video yang sebelumnya, aku sempat janji mau ngomongin kasusnya Sushant dari sisi CBI dan juga IMS, selain dari NCB waktu itu, tapi belum sempat sampai hari ini karena emang lagi dikejar-kejar sama skripsi banget. Jadi doain aja aku cepat lulus, jadi biar konsisten bikin video ini. Nah, jadi ini sebenarnya udah berita lama. Ya nggak lama banget sih, karena aku meskipun udah jauh banget jaraknya, tapi aku masih ngikutin gitu loh beritanya. Nah, nanti kita bakal lihat, ya kita bongkar sedikit-sedikit gitulah. Ya, kita bakal bongkar tipis-tipis hasil penyelidikan dari IMS ini. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita cek videonya. Buat kalian yang sering ngikutin kasusnya Sushant, mungkin udah sering baca IMS, CBI gitu. Tapi sebenarnya kalian bingung, sebenarnya apa sih IMS ini? Nah, IMS ini adalah kependekan atau singkatan dari All India Institute of Medical Sciences. Jadi ini merupakan sekolah kedokteran gitu loh, atau mungkin sekolah tinggi kedokteran yang ada letaknya itu di New Delhi. Nah, selain sekolah kedokteran, dia ini juga merupakan rumah sakit dan universitas riset medis publik. Dan ini bukan kayak sekolah yang ecek-ecek gitu loh, bukan sekolah yang ya elah gitu. Karena ini merupakan sekolah terbaik dan dia ini memiliki peringkat 1 di India, bahkan peringkat 1 se-Asia Selatan dari 231 sekolah kedokteran kategori ilmu hayati dan kedokteran. Dan IMS ini punya kepala sekolah namanya Dr. Sudhir Gupta, di mana Dr. Sudhir Gupta ini adalah dokter yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan kembali terhadap kasusnya Sushant Singh Rajput. Oke, sekarang kita waktunya ngebongkar tipis-tipis hasil penyelidikan dari IMS ini apa aja. Jadi berdasarkan artikel-artikel yang aku baca, ternyata CBI ini menyerahkan jeroan organ dalam jeroan ayam kali ya. Jadi organ dalam Sushant itu ternyata ada beberapa yang diambil dan diserahkan kepada IMS untuk dilakukan penyelidikan. Jadi kayaknya pas waktu itu dikremasi, kayak beberapa organ tubuhnya diambil oleh CBI dan juga IMS, dijadiin bahan buat uji forensik lagi. Beberapa waktu setelah organ dalam itu diserahkan ke IMS, akhirnya IMS ini kan menyerahkan laporannya kembali ke CBI karena kan yang nyuruh CBI, dan ini adalah hasilnya. So, hasil pertama, tidak ditemukan racun di dalam tubuh Sushant. Jadi berdasarkan uji forensik kembali dari IMS ini tidak ditemukan adanya racun dalam tubuh Sushant, karena kan sempat ada berita gosip yang bilang kalau mungkin Ria itu sempat ngasih racun atau sempat ngasih ya barang-barang ya, hal-hal yang seharusnya nggak diminum sama Sushant gitu. Tapi ternyata itu tidak ditemukan dalam penyelidikan IMS ini. Hasil kedua, tidak ada luka lain selain jeratan di leher dan tidak ada tanda-tanda perlawanan pada tubuh ataupun baju Sushant. Jadi emang menurut IMS ini tidak ada bagian tubuh Sushant yang rusak ataupun yang gimana yang menunjukkan adanya perlawanan. Kalau misalnya memang dia dibunuh kan pasti ada perlawanan. Cuman beberapa artikel dulu sempat, mungkin kalian juga sempat baca kan, kalau misalkan sempat kakinya Sushant rusak dan juga sebagainya, tapi itu nggak tahu gimana jelasnya. Tapi ini adalah hasil penyelidikan dari IMS, dan Dr. Sudhir Gupta menyatakan bahwa hasil ini udah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Setelah hasil penyelidikan dari IMS ini keluar, bukannya menjadi jawaban atas semua pertanyaan, ini malah semakin kayak memperumit kisah Sushant ini.
Kenapa? Karena ternyata Dr. Sudhir Gupta ini pernah melakukan wawancara dengan Republik TV, dan setelah dikulik-kulik, kok ada yang janggal. Nah, kenapa? Waktu itu Dr. Sudhir Gupta ini melakukan wawancara sekitar tanggal 22 Agustus, jadi sebulan setelah kematiannya Sushan kurang lebih. Dan bahasa medianya itu Dr. Sudhir Gupta ini melakukan flip-flop argumentasi. Jadi kayak flip-flop itu kayak memutarbalikan fakta gitu loh. Kayak ganti pendapatnya itu kok bisa beda banget sama pas wawancara dulu terus sama hasil penyelidikan sekarang. Nah, apa sih sebenarnya yang diwawancarain Republik TV sama Dr. Sudhir Gupta dulu? Jadi emang sebenarnya wawancara itu pakai bahasa Hindi dan juga bahasa Inggris. Jadi emang rada sulit dimengerti gitu. Cuman kurang lebih di wawancara itu kayak gini. Dr. Sudhir Gupta pertama nih dia mengatakan kalau intinya tuh kayak gini. Gimana sih cara kerjanya rumah sakit Cooper sama kepolisian Mumbai ini? Kok bisa-bisanya hasil kerjanya kayak gini gitu kan? Emang mereka nggak becus menangani kasusnya Sushan? Terus di situ dia juga bilang kalau kok hasil olah TKP-nya itu nggak lengkap. Kenapa? Dia juga mengatakan hasil olah TKP yang tidak lengkap itu merupakan sebagai upaya untuk menghilangkan bukti-bukti penting. Karena seperti yang kita tahu, katanya rumah Sushan itu sehari setelah kematiannya Sushan dibuka, rumahnya itu dibuka. Jadi siapapun bisa masuk bisa aja kan, bukti-bukti penting hilang, mungkin barang-barang kepegang, sidik jari jadi ganti, kayak gitu kan. Dia kayak ini nggak harusnya, cara kerjanya kepolisian Mumbai itu kayak gini, nggak harus kayak gitu. Selain itu, dia juga bilang kalau kok waktu kematiannya nggak ditulis. Karena menurut Dr. Sudhir Gupta sendiri, waktu kematian itu sangat penting untuk melakukan otopsi. Setelah itu, nggak tahu gimana, ceritanya WhatsApp-nya Dr. Sudhir Gupta ini berhasil diretas mungkin sama pihak-pihak yang merasa perlu meretasnya. Dan di WhatsApp itu ditemukan chatan Dr. Sudhir Gupta sama Vikash Singh. Jadi Vikash Singh itu adalah pengacara keluarganya Sushan kalau kalian ingat. Dan Vikash Singh ini sempat menunjukkan fotonya Sushan Singh Rajput pas udah meninggal. Waktu itu Dr. Sudhir Gupta bilang kayak gini, wah ini mah 200% udah jelas dibunuh, nggak mungkin dia bunuh diri. Kalaupun emang ada luka di leher, bisa aja dia gantung diri setelah dia dibunuh. Jadi intinya kayak dia dibunuh dulu baru dia digantung. Dan asal kalian tahu, uji forensik yang dilakukan oleh IMS terhadap organ dalamnya Sushan ini adalah uji forensik yang kedua. Dan uji forensik serta otopsi yang pertama itu dilakukan oleh rumah sakit Cooper. Dan setelah si Dr. Sudhir Gupta tahu siapa yang melakukan uji forensik, dia bilang kayak gini, kok cuma ada satu dokter ahli forensik yang benar-benar ahli yang melakukan otopsi? 4 lainnya kok cuma spesialis biasa, dokter spesialis biasa? Padahal menurut norma dan aturan yang berlaku, harusnya ketika melakukan otopsi, semua dokter itu harus dokter ahli loh. Siapa sih yang bikin aturan kayak gini? Dr. Sudhir Gupta bahkan bilang kayak gitu. Jadi ternyata 5 dokter yang menangani kasusnya Sushan waktu itu yang melakukan otopsi di rumah sakit Cooper, itu yang benar-benar ahli itu cuma 1. Dan itu pun junior. 4 lainnya itu cuma tenaga medis biasa yang bantuin. So guys, jadi karena hasil penyelidikan dari IMS dan juga Dr. Sudhir Gupta yang dianggap malah mengesampingkan pembunuhan dan tidak mampu menyelesaikan, padahal udah jelas, mereka nganggapnya kayak jelas-jelas Sushan ini dibunuh gitu kan. Akhirnya keluarga dan juga pengacaranya Sushan Singh Rajput ini juga menolak hasil penyelidikan dari IMS yang kemarin itu, karena menurut mereka juga Dr. Sudhir Gupta ini cuma mengeluarkan opini tanpa ada bukti yang kuat. Dr. Sudhir Gupta dan IMS ini juga kayak nggak bisa nih tiba-tiba ngasih pendapat kayak gini. Mereka minta kejelasan kok bisa sih pendapatnya tiba-tiba berubah. Akhirnya sekarang keluarganya Sushan dan juga pengacaranya meminta untuk dibentuk tim forensik baru dan dilakukan penyelidikan ulang. Tapi kayak takut wasting time gak sih, kayak bakal memakan waktu. Ya nggak apa-apa sih, tapi maksudnya kan berusaha, siapa tahu ada hasil yang lebih baik. Dan sekarang keluarganya Sushan dan juga pengacaranya sedang berusaha untuk melayangkan gugatan ke Dr. Sudhir Gupta atas pendapatnya yang berubah. Dan sekarang ini Dr. Sudhir Gupta sedang dalam pemantauan CBI juga. So guys, gimana menurut kalian? Aku pengen tahu, coba kalian komen di bawah pendapat kalian tentang kasusnya Sushan yang semakin melilit-lilit dan
nggak jelas ini, dan juga tentang pendapatnya Dr. Sudhir Gupta yang flip-flop, yang ganti-ganti. Coba kalian komen di bawah gimana menurut kalian. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih yang udah menyempatkan banget buat nonton video aku kali ini. Have a nice day and bye.